Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Kusilo Swatangasana dengan NIM 124250052. Aku dari kelas SIB. Di sini aku akan menjelaskan dan juga live coding mengenai proyek akhir web. Itu nanti akan membuat beberapa halaman yaitu produk, kategori, dan juga card. Oke, langsung aja. Di sini aku akan buka SAM. SAM ini sebagai web servernya itu pakai apa aja, lalu untuk database-nya nanti akan menggunakan MySQL. Oke, terus untuk web browsernya aku akan menggunakan Google Chrome. Oke, langsung aja. Di sini aku akan membuat folder di dalam HTDocs. Folder baru, new. Aku akan menamai project web akhir. Project akhir web. Oke, masuk ke sini lalu code titik. Oke, lalu yang pertama yang akan dibuat itu kan file kategori, jadi aku akan membuat file kategori di sini. New file, Ctrl N, lalu Ctrl S, untuk kategori.php. Oke, aku akan memanggil HTML-nya menggunakan tanda seru. Title-nya itu kategori, dan sesuai dengan yang diminta. Untuk di body-nya itu aku memberikan elemen center. H1 itu ada all kategori, lalu ada PR all kategori, angker all shopping cart. Lalu di sini ada tabel, lalu ada di dalam tabel itu kan ada row, PR, dan juga T-head. Isinya nomor, lalu ada nama, description, dan menu. Nama, description, dan juga menu. Oke, untuk isinya TR baru menggunakan TD. Nah, untuk isinya ini nanti aku akan membuat file koneksi terlebih dahulu untuk memanggil data dari kategorinya. Oke, coba cek terlebih dahulu hasilnya menggunakan localhost / project akhir web kategori G. Oke, kita kasih style dulu, tapi bukan CSS, menggunakan cell padding itu 8, cell spacing untuk menghapus bordernya nanti itu pakai 0, juga border 1. Oke, ini kita tambah BR lagi. Lalu untuk pewarnaannya di sini pakai PG color kaki, dan untuk di sini PG color menggunakan light yellow. Nice. Oke, untuk pengambilan datanya aku akan pakai file baru. Ctrl N, Ctrl S, koneksi.php. Di file koneksi ini
akan memanggil koneksi database-nya menggunakan hostname to localhost. Ini akan ku copy aja pakai Ctrl C, Ctrl V. Oke, hostname, lalu ada username, tuh ada root, lalu password, defaultnya itu kosong, lalu ada database. Nanti kita akan menggunakan database nwin berapa ya? 1122. Lalu untuk hostname-nya hostname. Untuk yang terakhir itu ada port. Karena di SAMku itu menggunakan port 3309. Ini bukan default port yang dipakai, jadi perlu ditulis. Oke, sebelum itu aku akan mengimport dulu database-nya. Localhost phpMyAdmin. Oke, di sini akan membuat database baru dulu bernama nwin2211. Buat. Kalau udah dibuat, lalu import, ambil filenya nwin2211. Import. Oke, lalu di sini tadi salah. 2211. Importnya udah berhasil dan datanya, tabelnya udah masuk. Oke, untuk koneksinya itu pakai variable con, ini bebas. New MySQL, lalu ada hostname, username, lalu ada password, database, dan juga port. Ini typo. Oke. Untuk error handlingnya aku menggunakan if connection connect error. Jadi ketika nanti tidak bisa di-connect, itu akan masuk ke error handling ini. Die error connect error. Oke, sudah. Lalu di kategori ini aku akan memanggil file koneksi itu menggunakan include. Jangan lupa tag PHP-nya. Lalu include koneksi.php. Oke. Kita cek dulu, kalau tidak ada error berarti aman. Oke, aman. Oke, untuk memanggil datanya aku menggunakan variable query query. Terus untuk tabelnya itu pakai kategori. Oke, ini nanti akan menggunakan produk, supplier, dan juga kategoris. Oke, kita akan mengambil kategoris menggunakan select all, select bintang from kategoris. Oke, lalu untuk pemanggilannya itu menggunakan while. Sini pakai data query fetch object
Oke, seperti ini. Biar lebih rapi, aku menggunakan tag PHP berkali-kali, bukan pakai echo. Lalu oke, nice. Untuk datanya ini variabel data, karena dia bentuknya objek jadi menggunakan panah. Untuk sementara kita nah oke, dari supplier kategori itu ada kategori name, description, dan juga picture. Yang akan dipakai itu cuma name sama description untuk sementara. Kategori name. Lalu ada kategori description. Ini nanti count untuk sementara ini dulu. Lalu untuk nomor aku mau menggunakan variabel baru nomor dan di plus sebelum mulai ditutup. No. Oke. Error. Kategori description tidak ada. Oh, kategori name. Oh, description, salah. Description. Oke, nice. Lalu di dalam ini itu menyebutkan banyaknya produk. Nah, untuk melihat banyaknya produk, kita berarti harus join ke tabel produk dengan mengambil jumlah by kategori ID. Oke, berarti dari sini kita perlu ubah query-nya, left join tabel produk on kategori ID sama P on P kategori ID. Sama dengan C kategori ID. Karena menggunakan count, jadi pakai group by sebentar. Ini kita tambah count produk ID group by kategori ID group by C kategori ID. Pakai alias many. Oke, kita coba panggil di sini, harusnya bisa. Many. Salah. Engkau C point. Oh, ini. Oke, menu-nya udah aman. Terus kita tambah anchor di sini. Ahref. Ini nanti akan menuju ke halaman products dari kategori tersebut. Jadi kita nanti akan membuat halaman baru bernama products.php. Ini untuk teksnya kita menggunakan many spasi products. Jadi nanti akan menampilkan banyaknya products. Oke, lalu untuk di bagian products ini aku akan menggunakan parameter ID. Apa ya? Kategori ID. Sama dengan mengambil datanya lagi dari kategori ID.
seperti ini. Data. Oke, nice. Oke, bisa. Kalau kita klik karena products.php belum ada, jadi kita akan membuat baru Ctrl N, Ctrl S, products.php. Oke, aku akan kopas aja dari file kategori karena sebenarnya mirip-mirip sekali. Oke, untuk produknya itu ini nanti products, ini juga products. Untuk pengambilan datanya itu karena tadi dari kategori itu udah ada get atau data dengan metode get kategori ID. Jadi seharusnya di sini kita bisa panggil ID-nya. ID get kategori ID. Oke. Di sini aku cuma mau select bintang form kategori, where kategori ID sama dengan ID-nya. Oke. Di sini nanti juga akan ada while karena di dalam ID ini punya beberapa products. Jadi while-nya tetap, lalu CL categories. Lalu ada nomor, ini kita ganti ID. Lalu ada name dan juga price. Ini nomornya udah nggak dipakai, jadi kita hapus ini. Lalu kita akan cek dulu data dari ini. Oke, aku mau membuat function baru untuk debug function HOP karena lebih rapi menggunakan HOP daripada Varda menurut saya. Jadi aku pakai ini HOP printr variable d die. Nice. Oke. Di sini aku akan dd dulu hasil dari query menggunakan object. Error. Select bintang from C. Select bintang from categories. Oh, salah. Where kategori ID. Nah, sini kita mendapatkan kategori. Salah. Kita harusnya mencari produk. Nah, di sini ini cuma satu data. Ini aku mau ambil nama kolomnya aja untuk debug ininya. Nah, untuk nama kolomnya yang pertama itu ada ID. Kita panggil data ID, product ID. Lalu ada product name dan juga price, unit price. Sudah. Oh ya, untuk yang kedua, yang bagian name ini pakai angka. Jadi ini dimasukkan ke angka. Lalu di sini nanti ini juga hampir sama menggunakan href, tapi ke file baru produk PHP menggunakan product ID. Oke.
ini produk ID. Nice. Oke. Ini sudah muncul. Oh ya, bagian all ini akan aku tambahi nama produknya, nama kategorinya menggunakan sebentar, kita cek dulu datanya. Produk name. Oke, di sini nggak ada kategori. Aku mau ambil lagi query yang ada di sini. Kita ganti aja sebenarnya. Left join tabel kategoris C on ini tapi kita cuma mau ngambil kategori name-nya, jadi ini P dan juga C kategori name. Apakah bisa? Error 21 products.php 21. Oh, oke, salah lagi. P titik bintang C P C P on select ambiguous kategori ID. Oh, ini pakai P. Oke, kita dapat kategori name-nya. Lalu di sini kita panggil kategori name-nya menggunakan data. Oh iya, kategori name. Oke, karena ini karena aku mau ambil bagian products-nya, nama kategorinya salah, jadi di awal itu harusnya ada. Oke, aku pakai fetch di awal menggunakan tampungan data, lalu while seperti ini. Itu untuk menampung data. Aku akan pakai array aja, jadi fetch masuk data coba kita cek dulu datanya. Error 25. Dulu aja. Oke, nice. Kita mendapatkan kategori name-nya sebenarnya sama semua. Cuma fetch itu kan cuma bisa sekali. Jadi aku pakai tampungan data ini. Jadi ini diganti menggunakan for each aja, karena pakai array lebih enak menggunakan for each.
data SD. Dan ini kita ganti menggunakan array. Nah, oke. Terus di bagian ini tadi jadinya menggunakan, ambil aja indeks pertama dari data menggunakan kategori name. Nah, seharusnya udah oke. Nah, tapi masih lowercase, jadi aku tambahin str to upper. Oke, terus kita cek Chai ini, karena ini file baru bernama product.php menggunakan product ID. Jadi aku perlu membuat file baru bernama product.php. Ctrl N, Ctrl S, Ctrl V. Nah, save. Oke, di product kita nanti akan menampilkan produknya. Aku mau ambil atasnya aja karena datanya tidak. Oke, di sini HTML aku mau namanya produk aja, lalu di dalam bodinya center. Nanti ada H1 bernama produk, nanti aja produk. Lalu ada PR, ada angka CL produk. Oke, terus di sini aku mau pakai tabel tapi tanpa border, jadi cuma pakai tab biasa. Ada ID, lalu ada ini, dan juga ini datanya 35. Oke, untuk memanggil itu, karena ada beberapa data yang harus ditampilkan di sini, itu termasuk supplier dan juga kategori. Di sini kita akan menjoin dua tabel, jadi ada produk, kategori, dan juga supplier. Oke, langsung aja. Yang ditampilkan di sini price, ini produk. Oke, produk semuanya, lalu ada kategori name. Oke, lalu ada supplier company name. Oke, kita tambah lagi. Let's join suppliers on supplier ID s on s titik supplier ID sama dengan supplier itu ke tabel produk, jadi p titik supplier ID. Oke, di bagian supplier kita akan memanggil kolom apa tadi ya, company name. Oke, nice. Kita cek dulu datanya pakai dd data. Undefined array kategori ID 13. Oh iya, salah. Kita sekarang pakai produk ID. Ini perlu disesuaikan karena kita di produk ID itu mengirim
data get product ID dan ini sebagai parameternya, jadi kita harus ganti juga product ID. Oke, nice. Oh ya, karena ini tidak menggunakan data dari produk ini sendiri, maksudnya tidak ada data lain dan tidak perlu array, jadi aku akan mengeluarkan ini, jadi tidak perlu menggunakan array data. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita mau memanggil datanya. Ini menggunakan data ID, produk ID. Oke, aku lalu oh ya, sebelumnya aku mau kasih width untuk lebarnya. Coba kita kasih 100. Lalu untuk yang ini kita kasih 10 aja. Dan cek dulu hasilnya kayak gimana. Ternyata jelek. Ini salah ini out. Nah, coba 200. Oke, seperti ini, aman. Lalu kita mau menampilkan data lain selain ID, itu ada name, supplier, kategori, quantity, price, unit, stock, unit order level, status, sama many unit. Oke, nice. Oke, kita ganti satu persatu. Itu ada name. Di sini pakai name, produk name. Nah, di sini pakai produk name. Lalu ada supplier itu menggunakan company name. Ini yang udah kita ambil dari hasil join tadi. Lalu ada kategori, ini berisi kategori name-nya. Lalu ada quantity per unit quantity. Selanjutnya ada price per unit. Lalu ada unit per stock per unit in stock. Lalu ada unit on order. Lalu ada reorder level. Lalu ada status. Dan terakhir itu nanti ada input many unit add to cart. Oke, kolomnya kita sesuaikan lagi kategori. Oke, quantity per unit. Lalu ada price per unit price. Lalu unit in stock, unit on order, reorder level, status. Nah, status ini karena menggunakan bool dan data yang dimunculkan di tampilannya itu bukan boolnya, jadi kita aku mau pakai ternary, if else ternary, menggunakan ini.
Kalau dia discontinue berarti discontinue. Kalau tidak berarti not discontinue. Oke. Lalu menu unit to cart ini nanti pakai form. Karena datanya akan dikirim, aku mau pakai type-nya itu, action-nya itu nanti ke cart.php. Metodenya aku mau pakai post. Oke, di dalam form itu nanti ada input number. Name-nya aku pakai many aja. Lalu ID-nya dihapus. Terus ada input submit. Filenya add. Oke. Sampai sini dulu, coba kita cek datanya, hasilnya. Nice. Terus di menu unit ini itu ada mark biar kuning. Menu unit to cart. Oke, di sini akan aku tambahin required biar dia wajib diisi. Oke. Lalu untuk tampilannya, oh ya, produk. Di sini aku pakai product name-nya aja. Menggunakan data product name. Nah, oke. Lalu di title juga akan aku ganti aja. Oke. Chai. Biar upper kita tambahin str itu upper lagi. Upper. Dah. CL average products. CL. Sini kategori name-nya. Nah, sudah. Terus kita mau membuat chart. Ctrl N, Ctrl S, chart.php. Di chart ini nanti akan menggunakan session. Oke, sebentar. Dimulai dari tampilannya dulu. Card itu mirip seperti kategori. Kopas aja. Oke. Terus ini chart. Ini ada shopping chart. Add another product. Berarti ini nanti akan mengarah ke produk tersebut. Atau kategori. Oke. Lalu stylenya itu sama, nomor, name, price, menu, sama subtotal. Oke. Di sini kita akan memakai session untuk meng-save datanya, dan data itu diambil dari
file produk yang udah disubmit. Tapi kan data cart itu yang dimunculin nggak cuma menu-nya. Jadi kita perlu input hidden untuk data name, nama dari produknya, product name, value-nya diambil dari data product name, lalu ada price, apa ya namanya, price, unit price. Oke, kan ada nomor nanti bukan dari inputan, lalu ada many, name, sama price. Subtotal itu nanti hasil dari perhitungan. Oke, kayaknya cukup ini. Lalu di sini di cart kita akan, sebenarnya koneksi itu nggak perlu, kita hapus dulu aja. Aku pakai session, jadi kita perlu menggunakan session start. Oke, aku akan cek dulu menggunakan DD lagi. Oh iya, DD kan nggak ada. Include. Copy. Set. Nah, include koneksi akan DD post di sini. Oke, many unit to cart itu ada 11. Oke, kita udah mendapatkan many product name sama unit price. Nah, di sini kita akan menambahkan data cart itu ke session. Aku akan memakai variable session cart. Nah, karena aku nanti akan membuat biar dia kalau udah ada di dalam list itu nanti akan menambahkan menu-nya aja, jadi bukan nambah data baru. Jadi aku akan menggunakan ID aja untuk indeksnya, lalu di sini post. Nah, karena itu tadi kita perlu if else untuk pengecekannya. If is set kalau ada ini berarti dia akan menambahkan menu untuk indeks menu itu akan ditambah sama dengan post menu. ID-nya juga jangan lupa ini ambil dari ID yang udah dikirim. Oh, kita belum ngirim ID. Berarti di sini pakai produk ID. Post produk ID. Oke, nice. Lalu kita kenapa nih? Oh, ya. Oke, di sini harusnya udah oke. Oh iya, karena di awal itu udah ada nge-link ke cart, jadi bisa aja cart itu tidak memakai metode post, maksudnya dia tanpa mengirim data. Untuk itu kita perlu mengecekkan di sini if is set post, dia baru masuk ke sini, dia baru mengolah datanya. Tapi kalau enggak, dia enggak akan ngapa-ngapain. Nah, oke, kita masuk ke tabelnya. Di tabel ini juga aku mau nambah error handling. Kalau dia udah ada
udah ada session card, dia baru menampilkan. Tapi kalau belum, ya belum. If set session card, dia akan menampilkan datanya. Oke, ini kita naikkan pakai alt row, lalu untuk penutupnya ini, lalu aku akan memakai for each karena dia datanya itu menggunakan array. For each session card as did jangan deh, ini nomornya, lalu name-nya itu ada ini. Apa tadi? Product name. Lalu ada ini. Unit price. Kita copy aja unit price, lalu ada many. Many itu dari data many. Dari many sama subtotal. Subtotalnya itu dari price dikali many produk tersebut. Jadi kita pakai, aku mau bikin variabel baru subtotal. Di sini, oh iya salah. Harusnya di dalam for each. Nah, ini unit price dikali ini many. Oke, nice. Jadi di sini kita punya subtotal. Untuk di akhir itu nanti kita juga butuh total, karena total itu adanya kalau ada datanya juga. Oke, aku mau nambah di sebelah sini aja. Dan totalnya itu di atas ini. Jadi total awal itu 0, lalu total itu diambil dari subtotal ditambah terus. Jadi total plus sama dengan subtotal. Oke, lalu ini if is set. Oke, lalu tr ini masih di tag PHP, salah, jadi kita harusnya di sini. tr td total ini cospen 4 center total, lalu td lagi itu ada totalnya. Oke, kita cek. Undefined array. Oh iya, karena product ID tadi kan di akhir nambahinnya, jadi kita refresh dulu. Sama di bagian tr itu juga dikasih style bg color biar sama. Kita copy aja, terus ini oke. Kita coba lagi. Oh ya, aku mau nambahin ini karena ini bisa minus, aku akan tambah error handling. Ini menggunakan min 1 sama maxnya aku tambahin jadi unit in stock. Oke, unit in stock.
Kita tambahin width 200 coba. Oh, enggak ada. Oke, sini aku tambah 4. Nah, oh tadi karena yang awal itu belum ada ID-nya, makanya dia. Coba kita tambah add another product. Cheese. Gue suka plus. Add. Oke. Coba lagi. Ini 1. Nah, udah tertambah. Lalu apa lagi? Kita cek ini dulu, CL shopping cart itu belum ditambahi. Nah, ini cart.php. Lalu di produk to CL kategoris, berarti kita arahkan ke kategori.php. Lalu di produk CL products, ini apa ya? CL shopping cart. Nah, ada error di line 7 product ID. Set post. Ini aja. Bisa produk ID. Oke. Ini ke produk, CL kategoris, produk, sini, CL beverage produk, berarti kita kembali ke produksinya menggunakan products.php. Ini sebenarnya sama seperti yang ada di kategori, jadi kita kopas aja products.php. Lalu kita perlu mengganti sebelah sini. Produk ID harusnya oke. Kondimen ini beverage. Oke, kita mulai deh. Coba kategori .php. Produknya confection, ini aman. Lalu ini itu confection, confection. Nah, error apa nih? Di produk.php line 25. Products.php line 25. Oke. Di sini ada error. Undefined array null. Kategori ID. CL convention products. CL convention product. CL. Oh, ini salah. ID.
Oh, ini kategori ID, salah ambil ID guys. Oke. Nah, oke, terus ini sebentar, aku mau make sure dulu dia apakah mengurangi data. Oke, aku mau buka file project akhir. Stainless itu unit stoknya 20. Oke, aman. Oke, sampai situ. Oh, sebelah ini di bagian subtotal itu ada variabel, ada dolarnya. Jadi mau kita tambah di bagian shopping cart itu pakai dolar biasa, subtotal, bagian menu, sama total. Biar totalnya bold, aku pakai bold aja. Nice. Total. Sini bold. Oke. Oh, salah. Bukan di menu guys. Di unit price. Oke. Nah, add another product, coba kita try food long life, kita tambah 100. Nah, tidak bisa. Lalu kita tambah 1. Oke, kita coba tambah itu lagi, long life, tambah 4. Oke, jadi 5. Nice. Lalu CL shopping cart, add another CL shopping cart, other product, CL kategori. Oke, sepertinya sudah semuanya. Ini karena datanya 0, jadi tidak bisa. Ini ada error lagi. Produk online 21. Oh, ini salah guys. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini hasilnya sudah insya Allah jadi. Mungkin itu saja, terima kasih.